Billah mabadu. Yang kami hormati seluruh yang hadir di sini, terutama host ya, Bang Ayi yang tambah ganteng, tambah cakep, alhamdulillah, dan semuanya saja yang hadir di sini. Mudah-mudahan yang hadir di roomnya Bang Ayi ini semuanya dikasih panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak, barokah, halalan thayyibah, untuk bekal ibadah yang istiqomah, dan nanti ketika diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin semuanya, tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah. Alhamdulillah kita semuanya sudah sampai di putaran puluhan yang ketiga di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itkun minan nar. Puluhan pertama Ramadan 1 sampai 10 adalah rahmat Allah dikucurkan kepada kita semuanya. Yang yarju ila rahmatillah, berharap kepada kucuran rahmat Allah. Puluhan yang kedua yaitu tanggal 11 sampai 20 Ramadan ini maghfirah atau ampunan Allah diberikan juga kepada kita semua umat Islam yang mau meminta ampun. Dan ini puluhan yang terakhir tanggal 21 sampai akhir Ramadan, itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Jadi kalau istilah permainan sepak bola, itu puluhan pertama adalah babak penyisian, puluhan yang kedua adalah babak semifinal, yang terakhir ini puluhan terakhir adalah babak final. Godaannya semakin banyak, semakin bertambah, tapi insya Allah kita semuanya mudah-mudahan dapat melalui Ramadan ini dengan baik, dengan keimanan yang mantap, dengan ibadah yang kuat, sehingga nanti keluar dari Ramadan kita semuanya kayaumi waladatuhu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan dari perutnya ibu, bebas tanpa dosa. Alhamdulillah insyaallah. Amin. Amin insyaallah. Amin. Tuan-tuan, puan-puan semuanya saja rahimakumullah. Di dalam hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Ada 4 macam perkara, barang siapa yang dianugerahi 4 perkara ini, maka dia benar-benar diberi kebaikan dunia dan akhirat, akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Siapa saja orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat ini? Yang pertama adalah lisanun dzakirun, lisan yang senantiasa digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi saya senang sekali begitu masuk itu pembacaan ratib yang dipimpin oleh Al-Mukarram Syekhina Al-Ustadz Asiman. Alhamdulillah saya mendengarkan dengan hikmat, mengikuti di tempat kami dengan hikmat, alhamdulillah. Jadi orang-orang yang selalu berzikir, orang-orang yang selalu memuji Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan tambah tenang, tambah ayem, tentrem hidupnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan kita berzikir kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang, pikiran kita akan menjadi tentram, dan arah kehidupan kita penuh dengan arti, insyaallah. Oleh karena itulah hiasi lisan kita dengan berzikir, apalagi di bulan Ramadan ini. Perbanyak baca Al-Quran,
Minimal one day one juz. Satu hari satu juz kita membaca Al-Quran. Insya Allah Ramadan selesai, hatam pembacaan Al-Quran. Al-Quran adalah afdhulu zikri, zikir yang utama, yaitu dengan membaca Al-Quran. Karena semua zikir itu pusatnya adalah di dalam Al-Quran. Imamuna Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i, imam kita semua umat Islam, itu di dalam bulan Ramadan 60 kali hatam Al-Quran. Masya Allah. 60 kali hatam Al-Quran. Berarti satu hari 2 kali hataman. Kira-kira Bang Ayu sudah berapa kali hataman dalam hampir sebulan ini? Ya, Masya Allah. Jadi kita kurang sekali amalnya ya kalau melihat orang-orang soleh zaman dahulu. Iya. Kalau kita bisa one day one juz saja sudah luar biasa. Satu hari satu juz sudah luar biasa. Itu Imam Syafi'i dalam satu bulan Ramadan 60 kali hataman. Masya Allah. Berarti satu hari 2 kali hataman. Nah, ini koreksi untuk kita semuanya. Main TikToknya dengan baca Qur'annya banyakan mana. Pegang HP-nya dengan pegang tasbihnya banyakan mana. Kadang-kadang kita itu yang salah, bangun tidur saja itu yang dicari HP ya. Masya Allah. Ini zaman-zaman akhir seperti ini yang perlu kita benahi bersama adalah tentang zikir tadi. Oleh karena itulah alhamdulillah walaupun lihatnya HP, walaupun pegangnya itu HP, tapi isinya seperti ini alhamdulillah satu pertanda yang baik, yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan terus istiqomah, insya Allah. Daripada melihat HP isinya yang enggak ya, isinya yang seperti itu, yang naudzubillah min dzalik, penuh dengan maksiat seperti ini untuk mengisi waktu kita sungguh luar biasa. Maka alhamdulillah dengan adanya JKR, keluarga besar JKR yang 5 negara ini adalah sponsor yang paling bagus untuk platform TikTok ini. Alhamdulillah sekarang hampir mayoritas TikTok isinya itu ngaji, bersolawat, baca yasin, baca rotib dan sebagainya, ceramah agama. Alhamdulillah. Kalau awal-awal dulu TikTok itu isinya joget-joget, nyanyi seperti itu. Tapi alhamdulillah gerakan kita dari keluarga besar family JKR 3110 ya. Iya, ini alhamdulillah. Jadi kita sangat-sangat bahagia, sangat-sangat senang. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Karena dengan adanya seperti ini kita juga bisa berjumpa. Kemarin di Kuala Lumpur alhamdulillah ketemu semuanya ya. Nanti mungkin satu ketika bisa ketemu dengan Kak Lady juga di Singapura insyaallah ya. Mudah-mudahan ya. Kak Yati, Kak Sapa Rusti, Kiai Asiman, Kak siapa satunya Huda ya. Iya insyaallah iya. Kak Dani ya. Iya. Kemarin alhamdulillah di Kuala Lumpur kita sebagian sudah ketemu. Ini sababiahnya adalah TikTok. Ketemu di TikTok, kemudian kita ketemu di dunia nyata. Dari dunia maya ketemu di dunia nyata. Tapi dalam hal kebaikan. Kita berkongsi rezeki, saling berbagi, saling mengingatkan, saling bertegur sapa, walaupun beda negara, tapi alhamdulillah satu tujuan, li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, liridhoilah, mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, sungguh-sungguh luar biasa. Kemudian tuan-tuan, puan-puan semuanya saja, jadi sekali lagi, ingin hidupnya bahagia dunia akhirat, gunakan lisan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Kalau ingin puasanya diterima oleh Allah, jangan suka membicarakan kejelekan orang lain. Jangan suka ghibah. Jangan suka mencaci maki. Jangan suka ngomong yang tidak baik. Ini
Walaupun tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi utamanya di bulan Ramadan yang mulia ini, agar puasa kita itu ada pahalanya. Karena Nabi pernah bersabda, kam min imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala, tapi dapatnya adalah lapar dan dahaga. Itu karena apa? Karena lisannya tidak bisa digunakan untuk kebaikan, telinganya tidak mendengarkan nasihat yang baik, kakinya melangkah kepada hal-hal yang kejelekan, tangannya digunakan untuk keburukan, naudzubillah, maka puasanya nol pahalanya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di roomnya Bang Ayi ini akan mendapatkan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah Amin. yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah dalam ibadah kita sehingga nanti ketika diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya Allah. Yang kedua, orang-orang yang akan selamat dunia akhirat adalah waqalbun syakirun. Hatinya selalu bersyukur, tidak mudah mengeluh, tidak mudah gundah gulana, tidak mudah apa itu, kalau orang Jawa bilang itu kayak dalang ya. Dalang itu senangnya cerak-cerak. Senangnya itu cerak-cerak siapa? Itu senangnya itu mengeluh ya, mengeluh. Mengeluh bahasa Malaysianya apa? Mengayi. Mengeluh lah. Sama. Sama ya. Sama. Mengeluh juga sama. Iya. Iya. Jadi dalam keadaan bagaimanapun kita tetap bersyukur. Karena kesehatan adalah mahal harganya. Tapi kalau kita serba mengeluh, senangnya itu ngomong yang tidak baik, maka berakibat kepada pikiran dan hati kita. Kalau hatinya sudah jelek, kemudian pemikirannya juga sudah semrawut, maka akan menimbulkan penyakit. Ya, jadi kita qanaah saja, menerima apa adanya ketentuan Allah. Insya Allah tambah bersyukur. Kita melihat orang-orang yang ada di bawah kita secara ekonomi, ya, Masya Allah, mereka perlu bantuan kita. Kita alhamdulillah masih bisa makan tiap hari, masih bisa mengaji seperti ini, badannya sehat walafiat, matanya bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa mengecap, mencium, kemudian bisa berkata-kata yang baik. Ini sungguh nikmat yang sangat luar biasa. Jadi kesehatan itu harganya mahal. Kesehatan harganya mahal. Kita akan merasakan betapa nikmatnya sehat kalau pernah merasakan sakit. Betapa nikmatnya mata bisa melihat kalau pernah sakit mata. Ya, kita bisa merasakan betapa nikmatnya telinga itu bisa mendengar kalau pernah telinganya kemasukan air, ya, sampai bunyi dung 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 seperti itu. Akhirnya kita ke dokter. Ya Allah, Masya Allah. Jadi kita telinganya normal, matanya normal, badannya normal seperti ini, sehat semuanya. Bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Maka ketika bangun tidur jangan lupa baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, alhamdulillah bisa bangun lagi. Alhamdulillah bisa aktivitas lagi. Alhamdulillah bisa bergerak lagi. Alhamdulillah mata bisa melihat. Alhamdulillah telinga bisa mendengar ayam berkokok seperti tadi, ya. Alhamdulillah. Ini normal, sungguh-sungguh kesehatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Wajib bersyukur. Ini mendengar tadi ayam berkokok ya. Itu ada artinya. Iya. Udkurullahal adzim. Ingatlah kepada Allah yang Maha Agung. Itu ada artinya seperti itu. Termasuk kalau ada burung kuk 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 kuk, itu ada artinya juga. Man sakata salim, man sakata salim. Barang siapa yang diam dia akan selamat. Siapa yang diam dia akan selamat. Artinya mulutnya banyak diamnya, tidak ngomong yang tidak-tidak, tidak ngomong yang mencaci maki, tidak membicarakan kejelekan orang lain. Itu artinya seperti itu. Ngomong yang baik, ya, berbicara yang baik. Itu berarti manfaat.
Man sakata salim, man sakata salim, kuk 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 kayak gitu kan. Ada burung perkutut ya. Iya. Itu peringatan untuk kita ya. Ayam itu jam 4, jam 3 sudah membangunkan kita. Uzkurullahal azim. Ingatlah kepada Allah yang Maha Agung ya. Jadi hati harus selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kita banyak bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kita. La ing syakartum mangke la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka pasti Allah akan menambah nikmatnya. Akan tetapi barang siapa yang kufur nikmat, tidak mempersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka siksa Allah sangat-sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Jadi wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah. Wa badanun alal bala isabirun. Wa badanun alal bala isabirun. Sucian Mi, sucian. Sucian. Maaf, ada ini. Ada tamu, saya laundry. maaf ya. Saya ulangi lagi. Iya. Ini tadi iklan sebentar. Selanjutnya wa badanun alal bala isabirun. Orang yang akan selamat dan bahagia dunia akhirat, dia punya sifat sabar, tabah dalam menghadapi segala sesuatu. Ya. Sabar, tabah dalam menghadapi sesuatu. Artinya hidup ini adalah tajri bil maqadir, berjalan atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi, apapun yang terjadi, semuanya adalah atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita sebagai umat Islam, umat Rasul Muhammad Shallallahu alaihi wasallam harus punya hati yang selalu sabar. Karena inti ajaran agama itu hanya dua, ya. Dia mau bersyukur ketika mendapatkan nikmat, dan dia juga mau bersabar ketika mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang terjadi semuanya biidnillah, atas kehendak Allah, atas izin Allah, biqudratillah, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti tadi kita hidup adalah tajri bil maqadir, berjalan atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan kita tidak dicoba yang kita tidak mampu, ya. Semoga apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya baik. Jangan sampai dicoba ketika kita dalam keadaan tidak mampu untuk menghadapinya. Nauzubillah. Insyaallah dengan keyakinan yang mantap, dengan doa yang kuat, Allah akan mengijabahi doa kita. Karena di bulan Ramadan yang mulia ini adalah doa kita mustajab. Selama bulan Ramadan, siang, malam, pagi, sore, selama kita mau berdoa, doanya mustajab, akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika mau berbuka puasa. Lisaimi inda iftarihi da'watun mustajabun. Bagi orang yang berpuasa ketika mau berbuka adalah doanya mustajab. Jadi perbanyak doa di bulan Ramadan ini, perbanyak hajat kita, ungkapkan kepada Allah, mohon kepada Allah, tentunya adalah keselamatan dunia akhirat. Rizki apapun, ya berapapun, sedikit atau banyak kita syukuri. Karena ada siang, ada malam, ada hari, pasti ada rizki. Ya. Dan rizki itu tidak hanya fulus, tidak hanya uang. Kesehatan juga rizki, kita punya anak yang soleh soleha juga rezeki, punya pasangan kita soleh soleha juga rezeki, istri ataupun suami yang setia itu juga rizki dari Allah. Kita bisa ibadah juga itu rizki, ya.
kita bisa mengerjakan puasa, bisa mengerjakan sholat, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Iman kita selalu terjaga, itu juga rahmat kasih sayang Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah atas segala nikmatnya, sabar atas ketentuannya, maka kita akan selamat dunia akhirat. Yang terakhir, yang keempat, wa zaujatun la tabghihi khaufan fi nafsiha wala malihi. Dan seorang istri yang mau dikawininya bukan lantaran takut celaka atau mengharapkan hartanya. Artinya istri yang qanaah, pasangan yang qanaah, yang menerima apa adanya, itu yang akan selamat dunia akhirat. Tidak banyak menuntut kepada suami, apalagi tidak sesuai kemampuan suami, ya. Itu bahaya, akan menimbulkan nanti suami jadi korupsi, suami jadi mencari yang tidak halal, naudzubillah min dzalik. Jadi beruntunglah kepada kita semuanya yang mempunyai pasangan atau mempunyai istri yang solihah, yang qanaah, menerima apa adanya keadaan suami, tidak banyak menuntut, ya, tapi selalu bersyukur atas rizki yang Allah berikan melalui jalan suami. Masya Allah, ini istri yang seperti itu memang sulit untuk kita dapatkan, tapi semoga pasangan kita termasuk bagian daripada istri yang solihah. Dan suami-suami dari yang hadir di sini adalah suami yang soleh juga. Pasangan kita masing-masing soleh dan solihah. Insya Allah itu bagian daripada kita akan hidup selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan 4 perkara tadi, ya, ada dalam diri kita. Yang pertama, lisannya selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, dia pandai bersyukur atas nikmat Allah. Yang ketiga, dia sabar atas ketentuan Allah. Dan yang keempat, kalau dia seorang istri adalah istri yang solehah, yang qanaah. Kalau dia seorang suami, suami yang soleh. Mudah-mudahan semuanya ada dalam diri kita masing-masing, dan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan hidup sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.